Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, sorry buat lo yang nunggu jam 1 siang tadi, karena tadi pagi kita ada urusan, jadi DCWT kita putuskan untuk geser sedikit ke sore hari. Jadi dalam 24 jam terakhir, kita bisa lihat cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,82%. Dengan total market cap mencapai 847 miliar US dollars. Untuk Bitcoin, dia terkoreksi tipis 0,02% saja dalam 24 jam terakhir di angka 16.800-an. Dari DCWT terakhir sesuai dengan pembahasan kita, terpantul di support struktur yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin, yaitu 15.800-an. Lalu untuk Ethereum, kita bisa lihat dia meningkat sebesar 0,11% di angka 1.263. Lalu BNB, dia terkoreksi tipis sebesar 1%-an di 278. Lalu untuk XRP, dia meningkat secara signifikan sebesar, kalau kita buatkan 9%-an, di angka 37 sen. Dan Dogecoin dia meningkat juga tipis 0,35% di angka 8 sen. Ya. Dan Cardano juga meningkat sebesar 1,13. Dan terakhir Polygon kita bisa lihat dia terkoreksi sekitar 2%-an. Mungkin kalau dibulatkan lebih tepatnya ke 2,2% di angka 93 sen. Jadi mungkin bisa dibilang kurang lebih sesuai dengan yang tadi ya gue buka, meningkat tipis overall-nya. Selanjutnya kita akan ke economic calendar. Nah, sesuai dengan pembahasan kita ya, economic calendar kita pada hari ini akan ada data PPI dari US ya. Nah, data PPI ini, sebentar, ini dia kayaknya udah ganti lagi. Udah benar ya? GMT plus 7, oke, udah benar. Nah, hari ini kita bisa lihat akan ada data dari US, ingat gua ya. Nah, ini dia, akan keluar data PPI. Nah, apa ini PPI? Kasarnya, PPI ini seperti CPI, ya, cara menghitung inflasi. Jadi tentunya ada beberapa cara. Nah, ini arguably PPI ini yang lebih disukai oleh the Fed, atau lebih tepatnya oleh Jerome Powell. Jadi maybe mungkin akan lebih pengaruh, we don't know, let's see ya. Intinya ini penting, ya, bintang 3. Nah, cara bacanya gimana? Bisa dibilang sama persis kayak CPI. Kalau lebih tinggi daripada forecast, itu akan menjadi berita buruk untuk risk on asset dan akan berita bagus untuk USD. Kita bisa lihat di sini, a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Jadi, harapannya apa? Harapannya nanti setengah 9, ya, ini lagi-lagi setengah 9 malam, akan keluar data yang lebih rendah daripada 0,4%. Apabila itu terjadi, itu akan menjadi berita yang bagus untuk risk on asset seperti kripto tentunya. Ya, intinya USD melemah. Kalau USD melemah, risk on asset cenderung happy. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya, quite simple. Nah, selanjutnya mungkin besok ya, besok ada beberapa data penting lagi, tapi ya kita bahasnya per day aja lah ya, karena bisa dibilang fokus kita hari ini lebih ke PPI. Dan sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dengan sangat jelas dia retest 15.874. Jadi buat lu yang kemarin sudah pasang pending order posisi spot harusnya sudah dapat posisi ya. Tapi lagi-lagi kalau spot sih bukan untuk jangka pendek ya. Jadi lu lebih ke averaging harga aja. Ya, lu nanti senangnya mungkin setahun 2 tahun ke depan lu ngerasa wah hebat ya, gue averaging di angka segini ya. Oke, nah, sekarang ya sebenarnya untuk setup posisi futures kita butuh butuh konfirmasi ya, tapi baik lagi lah untuk posisi futures enaknya kita bahas di belakang. For now kita bahas lebih ke makronya dulu. PR Bitcoin sekarang sebenarnya adalah bertahan dulu ya, jangan muluk-muluk bikin higher high dulu lah. Harapan gue adalah Bitcoin nggak jebol 15.800-an. Kemarin quite good ya, dia berhasil mempertahankan harga dia dan menunjukkan bahwa 15.800 masih cukup oke sebagai support. Ya, jadi PR-nya sekarang yang paling simple adalah jangan sampai daily close di bawah dari 15.800-an. Nah, untuk long term-nya ya kita bisa di sini. Untuk long term-nya harapan gua sih ya ini cukup jauh, tapi ya lagi-lagi harapan gua adalah bisa weekly close kembali di atas dari 19.200-an. Apabila itu terjadi, itu akan bisa menjadi satu ya minimal ada mulai momentumnya balik lagi untuk Bitcoin. Ya, walaupun jujurnya makin sulit karena cukup jauh dan MA20 sudah semakin mendekat alias bull support band juga karena MA20 adalah part of bull support band. Dan dalam kondisi bear market itu akan menjadi main resistance. Jadi mungkin kita bisa sebutnya bear resistance band mungkin ya sekarang.
Oke, dan kurang lebih seperti itu untuk kondisi cryptocurrency market ya, mungkin lebih tepatnya ke BTC lah ya, karena bisa dibilang kalau BTC naik ya cenderung altcoins bisa naik juga. Kalau BTC turun biasanya altcoins ke smackdown. Nah, selanjutnya adalah indeks dolar. Berita bagusnya apa? Indeks dolar kembali melemah ya. Tapi di waktu bersamaan gue juga sedikit sedih karena kalau kita nggak kena FTX, jujur dalam kondisi seperti ini, Bitcoin 22.000 itu satu hal yang sangat memungkinkan. Tapi lagi-lagi, kita bukan yang punya markets. Ya, seringkali ada terjadi event-event yang di luar dari dugaan kita, seperti FTX tiba-tiba insolvent dan berbagai macam hal lain. Ya, harapan kita cuma satu, jangan sampai terjadi drama-drama selanjutnya di exchanger lain. Ya, oke. Nah, sekarang yang menjadi main resistance, bukan, bukan resistance, tapi main support untuk di XY adalah MA200 dan 105,5 di sini. Ya. Nah, dua ini bisa ada probability menjadi tempat untuk bounce dari indeks dolar. Nah, kebayang Bitcoin belum ketemu apa ya? eh, Kesannya indeks dolar lagi melemah gini aja meningkatnya nggak terlalu tinggi. Kalau sampai indeks dolar mantul di sini, ini akan menjadi berita buruk untuk Bitcoin dan kemungkinan bisa lanjut ke 15.000 semakin besar. Nah, ini sangat pas banget juga berhubungan dengan data PPI kita pada hari ini. Jadi kalau sampai data PPI-nya bagus untuk USD, ini kemungkinan besar akan mantul dan lanjut lagi ke atas. And that's not good. Ya, jadi lagi-lagi harapan kita adalah di XY menembus 105,5 dan MA200 di daily. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones, lucunya mereka semua kompak kayak kehabisan bensin, walaupun indeks dolar sedikit melemah. Tapi ya kalau dilihat secara TA-nya ada permasalahan Bollinger Band, ya terutama di Nasdaq dan S&P. Jadi memang ketahan oleh Bollinger Band. Jadi make sense lah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, ya. Dan lagi-lagi data yang penting pada hari ini adalah data PPI yang akan keluar setengah 9. Seperti biasa, efeknya kemungkinan bisa dua. Langsung saat datanya keluar atau saat market US terbuka. Ya, jadi saat si US marketnya open baru ada volatilitas. Yang mana yang bisa terjadi? Ya, nggak tahu. Itu suka random ya. Makanya siap-siap aja. Setengah 9 siap-siap. Dan saat nanti market US buka juga siap-siap. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi nggak kena lagi korban grup-grup sinyal berbayar yang udah lu bertanya kenapa cut loss mending cut loss ya, kena liquid terus malah di kick. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan bagaimana cara untuk mendukung TCI ada banyak. Lo bisa like our videos, bisa share our video, bisa juga menggunakan link reflektor di bawah. Ya sekali lagi itu semuanya sukarela tergantung lo ya. Nah sebelum kita lanjut kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Binance. Di mana kita bisa lihat di sini Binance sedang ada November Referral, di mana kita bisa mengundang teman-teman kita dan mendapatkan bonus hingga 1,5 juta BIDR ya. Cara kerjanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Total eventnya ini atau lebih tepatnya total hadiah dari event ini adalah 100 juta BIDR. Berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 14 November 2022. Caranya seperti apa? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengirim data kalian ke formulir survei di sini. Ya, jadi buat kalian yang pengen ikutan, nanti bisa klik link di bawah kita akan langsung kasih ke bagian blog ini ya. Dan tinggal kalian memenuhi syarat untuk bisa mengikuti aktivitas ini. Yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan 15.000 BIDR apabila tingkatan proses pendaftaran maksimum 10 referee. Proses KYC bisa dapat 15.000 juga per satu KYC-nya maksimum 10. Jadi gini kesannya ya, lu buat temen lo, dia proses pendaftaran dapat 15.000. Kalau dia KYC juga dapat 15.000 lagi. Terus dia ada deposit lewat peer to peer dapat 70.000. Dia proses first trade dapat 50.000. Nah, jadi kurang lebih total komplitnya itu 150.000 BIDR. Maksimum kan 10 nih, berarti otomatis 1,5 juta BIDR. Jadi as simple as that. Jadi nggak harus, harus ini KYC dan lain-lain. Nggak ya. Setiap tingkatannya ini lu dapat hadiah ya. Jadi lagi-lagi ini sangat menarik. Nah, selain dari itu juga untuk detail lebih jelasnya lo bisa lihat di bawah ya, senarionya dan lain-lain. Lagi-lagi ini sangat jelas banget ya untuk Binance.
penjelasannya literally sangat dalam. Dan selanjutnya juga ada di sini November New User Campaign, di mana kita bisa daftar sekarang dan mendapatkan bonus 100 PIDR. Jadi ini dua event yang berbeda ya, dan sama-sama kita bisa dapatkan di bulan November ini. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 30. Ini otomatis sedikit lebih lama. Ya, dan seperti tadi juga di depan, kita harus daftar dulu sesuai dengan formulir survei di sini. Lu daftar. Nah, pastikan isi semuanya dengan benar. Setelah itu kita berkesempatan untuk memenangkan hadiah sebesar 100 PIDR. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita harus menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan 100 PIDR. Lalu kegiatan ini dilakukan atas first come, first serve. Jadi buat kalian yang telat, ya otomatis nggak dapat. Ya. Dan yang ketiga, harus isi formulir. Kalau tidak isi, dipastikan tidak akan mendapatkan hadiah. Dan yang keempat, ini jumlah maksimum pemenang hanya 1000 saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin daftar di Binance. Dan buat lo yang belum punya linknya, bisa cek link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Binance. Oke, dan sekarang kita akan ke Bitcoin. Sesuai dengan pembahasan DCWT kita terakhir ya, terjadi retest pertama waktu kemarin ya pada tanggal 14 November. Jadi buat kalian yang tertarik untuk buka posisi long, bisa pertimbangkan untuk buka pending order dari sekarang. Ya, jadi lagi-lagi trading itu nggak seperti kayak di film-film lu harus wah begadang liatin terus chart. Enggak juga ya. Bisa kalau kayak gitu ya, mungkin lu scalper dan lain-lain buka spesifik di market tertentu, tapi nggak perlu sebenarnya kalau lo nggak full time trading ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi long, bisa buka pending order sekarang di 15.874. Tapi jangan salah ya, pending ordernya long bukan short. Nah, selanjutnya target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di 17.621, di mana kita bisa lihat di sini pada tanggal 10 dan 11 November kemarin ini menjadi resisten yang masih cukup kuat. Nah, selanjutnya untuk posisi shortnya gimana? Untuk posisi shortnya tinggal kita nyontek ke tanggal 10 dan 11 November. Kalau terjadi retest 1, besoknya terjadi retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short karena itu sudah terjadi konfirmasi ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya tinggal kita balik saja, bisa pertimbangkan di 15.874, ini yang lebih agresif. Kalau kalian mau sedikit lebih konservatif, bisa pertimbangkan struktur di sini, yaitu di 16.282, di mana itu baru terbentuk di tanggal 13 dan 14 November kemarin. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures di Bitcoin, quite simple. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin, antara 15.874 atau 15.600-an. Ya. Nah, dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot itu bukan untuk lo hold hanya dalam berpikir sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi untuk jangka panjang. Jadi sistemnya kayak DCA tapi nggak murni. Lo DCA-nya di support-support kuat ya. Tapi lagi-lagi ngeholdnya jangka panjang. Berpikirnya kalau gue saranin sih lebih mending berpikirnya tahunan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di 1242. Nah, otomatis pada hari ini sudah terjadi retest kedua ya, alias konfirmasi. Nah, berarti buat kalian yang sudah ngikutin SOP itu sekarang sedang dalam keadaan floating loss. Tapi nggak apa-apa ya, masih belum daily close. Andaikan SOP trading lu sama seperti gua, cut loss-nya adalah apabila strukturnya jebol, ya kita lihat nih, kalau besok pagi jam 7 dia daily close di atas dari 1242, ya sudah, itu waktunya kita cut loss. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, futures trading itu nggak selalu profit, ya, tapi harus siap juga cut loss. Arguably, untuk lo bisa cut loss itu, bisa kalau lo nggak bisa cut loss lah kasarnya ya, atau lo nggak siap dengan cut loss, itu lebih baik jangan trading futures. Karena pada faktanya, lo punya win rate sebesar 80% aja, that's udah really good. Ya. Jadi untuk sekarang kita tinggal lihat saja Ethereum apakah dia akan di close di atas atau di bawah dari 1242. Otomatis untuk target posisi shortnya masih di antara 1100 atau di 1048 USD. Nah untuk posisi longnya seperti apa? Untuk posisi long gue masih lebih nyaman secara risk rewardnya di bawah sini ya. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini baru pertimbangkan untuk buka posisi long. Untuk posisi spot juga bisa kalian pertimbangkan di tempat yang sama dengan posisi long yaitu di 1048 atau kalau mau lebih gampang di 1000 USD juga boleh ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat kemarin, atau lebih tepatnya kemarin-kemarin lusa sudah terjadi konfirmasi ya. Dan yang bikin gregetnya adalah pada tanggal 14 November kemarin sudah nyaris kena target TP kita. Ya, jadi kita recap nih ya. Retest pertama pada tanggal 13 November. Retest kedua terjadi pada tanggal 14 November alias kemarin. Kalau kita lihat dia sudah nyaris kena target TP di 5 dolar lebih 40 sen. Nah ini yang sering kali gue bilang, kalau lu misalkan target TP ya, lu naikin dikit boleh lah, lu pertimbangkan, atau turun dikit kalau buat posisi short ya. Untuk posisi long gitu. Supaya apa? Supaya kalau kena wick yang tipis gini ya, atau yang nyaris kena, tetap dapat lah gitu kesannya ya. Nah, tapi buat lu yang pas banget di 5 dolar 40 sen, nggak apa-apa ya, bisa sabar nunggu dulu aja, kita lihat sampai besok. Andaikan Polkadot daily close di atas dari 5 dolar lebih 89 sen, ya sudah harus siap-siap dengan cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short kita ya. Untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin, setupnya nyontek aja dari tanggal 9 dan 10 November kemarin ya. Terjadi retest 1, retest 2, monggo buka posisi long ya. Target TP-nya tinggal kita balik saja di 5 dolar lebih 89 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Polkadot. Untuk spotnya lagi-lagi seperti yang gue bahas dari kemarin, secara struktur not extremely good for Polkadot. Jadi kalau gue sih lebih baik sabar aja, tunggu sampai dia bisa reclaim lagi 6 dolar lebih 68 sen. Sebelum itu ya kita sabar dulu aja, paling kalau mau main short term ya main di futures aja. Oke, dan sekarang kita geser ke FTM. Untuk FTM yang kemarin berani ambil resiko buka posisi long, sekarang lagi senyum-senyum ya, karena kita bisa lihat di sini sesuai dengan pembahasan kita, tanggal 13 dan tanggal 14 November kemarin terjadi konfirmasi. Retest pertama terjadi pada tanggal 13, retest kedua alias konfirmasi terjadi pada tanggal 14 November. Buat lo yang sudah buka posisi long ya, sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar 9,28% ya, not bad at all. Target TP-nya sesuai dengan pembahasan kemarin juga, yaitu di 19 sen di sini ya. Nah gini, buat lo yang lebih pengen konservatif, TP-nya mungkin boleh direndahin. Misalkan di sini 0,1986. Lo mungkin bisa diturunin aja gitu ya, dibuatkan ke bawah, misalkan ke 19 sen aja gitu ya. Jadi kalau otomatis seperti itu, kalau wick-nya dekat-dekat tapi nggak kena, itu lo masih aman gitu. Ya itu trik yang udah gue sering bahas di CWT gue sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila ya ternyata terjadi rejection di sini, ya, kepantul sekali, kepantul 2 kali, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 19 sen di sini ya. Target TP-nya tinggal kita balik di tempat kita buka posisi long, yaitu di 17 sen ya. Nah, sekali lagi ini makanya gue bilang kenapa kita jangan langsung main cut loss aja kalau dia belum daily close ya, karena kalau kita lihat di sini, kalau Phantom kemarin lu panik ya, dan waktu lu buka posisi long di sini ternyata dia turun, lu panik, lu cut loss, ternyata dia naik lagi. Makanya gue bilang tunggu sampai candle-nya close. Ya, jadi untuk Ethereum balik lagi masih ada harapan terjadi seperti di FTM, cuman kayak kebalik aja gitu ya. Yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Phantom. Untuk posisi spotnya mungkin bisa pertimbangkan di 15 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP, dan lagi-lagi buat kemarin yang cenderung berani mengambil resiko buat buka posisi long, profit ya. Ini kita nggak bisa tahu kapan kita akan profit saat kita lebih berani mengambil resiko atau tidak. Makanya jangan mikirnya gimana profitnya, tapi lu siap nggak dengan resikonya. Kalau siap ambil, kalau nggak siap jangan ambil. Nah buat kemarin kalian yang lebih berani ya dapat posisi ya, karena terjadi retest 1 pada tanggal 13 dan pada tanggal 14 November kemarin terjadi retest kedua. Otomatis kalau secara SOP harusnya sudah dapat posisi long, dan sekarang harusnya sudah kena TP di berapa persen nih? Coba kita cek ya. Harusnya udah kena TP di sekitar 17%. Ya, wow, lumayan. Ya, gue nggak nyangka ternyata segede gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita lihat apakah akan terreject oleh 38 sen atau tidak. Andaikan pada besok pagi jam 7 ya, XRP masih daily close di bawah dari 38 sen,
Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order, sekali lagi pending ya, bukan langsung market, pending order di 38 sen. Apabila kena atau terjadi di atas kedua, ya sudah, kita pertimbangkan untuk TP si shortnya itu di daerah 33 sen atau bisa juga di 30 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan overall it's doing good ya. Dan apa namanya bisa dibilang yang main resistance untuk XRP sekarang adalah MA200. Untuk spot mungkin bisa pertimbangkan di daerah 30 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan untuk DCWT kita pada hari ini. Sebelum gua tutup seperti biasa, mungkin lu udah kalau lu yang tiap hari denger DCWT udah sampai bosan dengernya, tapi nggak apa, gua kasih ingatkan. Yang pertama, jangan sampai over leverage. Ya, kalau trading futures itu jangan sampai marginnya nggak kira-kira dan leverage-nya sampai ekstrim gitu ya. Selain dari itu, untuk kalian yang trading spot, jangan all in. Ya, lebih baik kalian pecah-pecah, mikirnya kayak averaging jangka panjang, jangan di satu titik ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kita tahu nih ya, sekarang dalam kondisi market yang nggak terlalu bagus spesifiknya untuk cryptocurrency karena FTX dan kawan-kawannya. Tapi ya kita bisa lihat dari sebelum-sebelumnya pun ini bukan satu hal yang baru banget ya. Di mana terjadi exchanger yang tiba-tiba bangkrut dan lain-lain itu sudah terjadi di siklus-siklus sebelumnya. Maka dari itu ya apa namanya ya kita harus tetap stick with it ya dan memiliki long term vision. Kalau kita udah terlalu short term, biasanya di situ yang akan terjadi hal-hal buruk seperti ya kita ujung-ujungnya malah cut loss. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.